Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan tarif Indonesia Amerika Serikat. Bagaimana penjelasannya? Berikut pernyataan dari Erlangga Hartarto. Itu sudah 12 perusahaan Amerika Serikat mendirikan data center di Indonesia. Jadi artinya mereka juga sudah comply dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia, yaitu mulai dari AWS, Amazon Web Service, itu ada di Jawa Barat, kemudian Microsoft juga sudah ada, Equinix itu di Jakarta juga sudah ada, itu untuk colocation, ada Edge Connect di Jawa Barat, Oracle sedang bicara di Batam, itu juga sekarang kolokasi di Day One, tetapi mereka akan ekspansi yang mereplikasi yang ada di Johor. Jadi mereka menargetkan investasi bisa sampai dengan 6 miliar dolar. Kemudian juga terkait dengan kolokasi bersama digital infrastructure, Google Cloud dengan data center, Wowrek di Jakarta, kemudian ada Cloudflare, kemudian Braze, adapun Anaplan Unlimited. Ini seluruhnya bekerja sama dengan AWS. Bahkan kalau kita lihat di Nongsa Digital Park itu sudah ada AI data center itu GDS. Jadi artinya di situ kita sudah berbicara mengenai cross border data secara dengan protokol tertentu dan dengan negara yang kita anggap reliable ataupun trusted partner istilahnya. Dan ASEAN sudah mendorong yang namanya DEFA, Digital Economic Framework Agreement. Nah, salah satu kan juga mengenai payment system. Nah, payment system yang termasuk di dalamnya KRIS itu pasti ada cross border data karena untuk mencegah fraud. Nah, itu menjadi penting agar tidak terjadi fraud untuk small and medium enterprise commerce trading. Nah, kemudian juga terkait dengan lokal konten ataupun TKDN, ini terbatas pada produk telecommunication, information dan communication, data center, alat kesehatan, dan tetap memenuhi peraturan import yang dilakukan oleh Kementerian Teknis. Dan juga terkait dengan pengakuan terhadap sertifikasi daripada otoritas pengobatan atau kesehatan atau FDA. Nah, ini pernah kita lakukan terkait mekanisme ini pada saat COVID. Kita bisa menerima vaksin yang dikeluarkan oleh negara lain, negara barat seperti mulai dari AstraZeneca sampai Pfizer berbasis kepada FDA masing-masing yang langsung dengan protokol WHO, BPOM bisa menerima dan distribusikan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan industrial komoditas, jadi kita bicara critical mineral itu bagian dari industrial komoditas. Jadi formatnya bukan ore tetapi sebagai industrial product. Dan ini sudah dilakukan oleh Amerika sejak tahun 1967. Oleh karena itu Pak Presiden Amerika menyebut Indonesia kuat di koper karena itu dilakukan mulai sejak Freeport, di mana itu berubah menjadi katode daripada tembaga. Nah, itulah yang diperdagangkan adalah proses daripada critical mineral. Dan selanjutnya juga sudah ada pembicaraan antara Danantara dengan Development Finance Corporation untuk membiayai investasi ekosistem di bidang mineral kritis. Artinya Indonesia terbuka terhadap investasi karena investasi dari manapun itu kita terbuka, termasuk dari Amerika Serikat, dan itu juga kemarin yang diminta oleh EU, di mana EU juga mendapatkan akses melalui perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Prancis misalnya seperti Eramet, itu sama dengan seperti Amerika dengan Freeport-nya. Kemudian terkait dengan import pangan, kita ketahui yang kita import adalah yang tidak diproduksi, kedelai, gandum, dan kapas, dan kedelai dan gandum itu